Kalau memang begitu, ya nggak apa-apa. Kenapa sih, Ni? Cuma gara-gara begitu aja kamu mesti minta berhenti kerja? Hah? Cuma lain kali, kalau kerja mesti hati-hati dong, ya? Enggak, Non. Saya mau minta berhenti saja. Ya, kalau udah berhenti aja, berhentiin aja. Bertingkah jadinya pembantu kayak gini. Pembantu kayak dia banyak, saya bisa cariin. Ganti nih baju mahal nih. Tuh. Om Sam. Maafin ya, Pi. Memang orangnya seperti itu. Hai, An. Halo, Roy. Makasih ya. Sorry ya, kejadian tempo hari waktu kamu lagi syuting klip. Saya nggak ada maksud kok menyakitin perasaan kamu. Nggak apa-apa kok. Masuk, Roy. Ya, kasih. Saya udah pikirin omongan kamu waktu itu. Kamu emang bener, Roy. Saya pengecut. Udahlah, Han. Sebenarnya saya yang salah. Saya semestinya nggak boleh bicara kayak gitu sama kamu. Karena apapun yang kamu lakukan dalam hidup kamu, itu hak kamu. Tapi, makasih ya, kamu udah mau ngingetin saya. Ya, karena saya mencintai kamu, Han. Dan siang ini, saya pengen minta kepastian lagi dari kamu. Saya belum bisa ngejawabnya, Roy. Saya masih bingung. Saya mohon pengertian kamu. Oke. Saya akan coba untuk mengerti. Dan saya nggak bakal maksain kamu. Tapi saya masih bisa berharap, kan? Aneh ya, Riz. Masa cuma gara-gara baju gosong kena setrikaan aja, lalu minta berhenti bekerja? Padahal kamu gak marah, kan? Itulah yang saya bingungin, Basa. Padahal si Im itu udah bekerja 5 tahun di sini. Dan dia pembantu yang bisa diandalkan di rumah ini. Waktu kejadian itu pun, saya bilang kok kalau saya nggak marah. Tapi yang bikin saya heran, dia tetap aja maksa mau pulang. Saya jadi curiga. Kalau cuma alasan itu, nggak mungkin kalau dia sampai minta pulang. Pasti ada alasan lain. Maksud kamu? Karena waktu dia ngomong sama saya, dia kayak orang yang ketakutan. Pasti ada orang yang menyakiti dia. Siapa yang menyakitinya? Saya nggak tahu. Biasa? 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 Biasa?
naik, Chris. Bisa naik. Elsa. Ya Allah. Elsa. Om Sam, tolong telepon dokter Rudi. Baik, baik. Nomor teleponnya ada di buku telepon. Om Sam, cepet. Iya, iya. Apa yang terjadi? Tolong mereka saya, Pak. Kuatkan dia. Om Sam, kenapa? Kemari manis. Tidak usah dipikirkan temanmu itu. Biar dia mampus. Sekarang kita yang bersenang-senang. Om Sam ngomong apa sih? Om Sam udah telepon dokter belum? Elsa dalam keadaan gawat, Om Sam. Kita tidak perlu dokter. Kita perlu berdua. Sudah lama kita tidak bersenang-senang seperti dulu. Tapi jangan pakai paksa lagi. Sekarang kamu harus pasrah dan menikmati. Ayo cepat buka baju. Ajar. Om Sam, saya istrinya Jun, Om. Ponakannya Om Sam. Saya tidak peduli Jun. Biar mampus dia. Biar dia mampus. Biar dia mampus. Maafkan Risa, Om. Risa nggak sengaja, Om. Sumpah. Sumpah. Risa nggak bermaksud membunuh Om Sam. Om Sam.
Aku telah membunuhnya. Aku telah jadi pembunuh. Om Sam, Om Sam, Om Sam, pembunuh. Ya Allah, apa yang aku lakukan? Aku telah jadi pembunuh. Lisa, Masya Allah, apa yang terjadi, Riz? Ya Allah. Mbak Elsa, saya telah membunuh Om Sam, Mbak Elsa. Saya tidak sengaja, Mbak. Saya tidak bermaksud membunuhnya, sungguh. Saya tidak mungkin membunuhnya, Mbak. Om Sam mau memperkosa saya. Saya hanya mau membela diri. Sekarang saya telah jadi pembunuh. Pembunuh! Elsa, apa yang harus saya lakukan? Saya takut. Saya harus membawa Om Sam ke rumah sakit. Om Sam belum mati. Dia pasti masih hidup. Om Sam nggak boleh mati. Saya harus lapor polisi. Saya harus menjelaskan semuanya sama polisi, Pak. Saya tidak membunuhnya. Risa! Risa! Saya harap kamu jangan lapor polisi dulu, Riz. Kita harus mencari jalan keluar sebelum polisi tahu. Apa maksud Mbak Elsa? Apa ada yang tahu kejadian ini selain saya? Kejadiannya sangat cepat pada saat Mbak Elsa pingsan. Kalau begitu, kita harus menutupi kejadian ini, Riz. Tutupi. Saya nggak ngerti maksud Mbak Elsa. Riz, kita harus mencari jalan keluar. Jangan sampai polisi menuduh kamu. Karena ini bisa merusak nama baik kamu dan Jo. Apa kata penggemar Jo nantinya? Kalau mereka tahu mamanya mati cuma gara-gara ingin memperkosa istrinya. Apa saran Mbak Elsa? Mbak Elsa menyuruh saya membuang mayat Om Sam seperti di koran-koran. Supaya orang tidak mengetahui kalau saya yang membunuhnya. Dan bagaimanapun saya yang telah membunuhnya, Mbak Elsa. Saya telah melakukan perbuatan dosa. Saya harus mengakuinya di hadapan polisi karena memang saya bersalah. Saya harus bertanggung jawab. Elsa, tunggu. Dengarkan saya dulu. Riz, kalau kamu lapor polisi, kamu akan hancur. Begitu juga dengan Jo. Apa kata masyarakat kalau mereka tahu pamannya Jo ingin memperkosa kamu? Karir Jo sebagai penyanyi akan hancur dan kamu masuk penjara. Sementara anak kamu akan terlantar. Harus bagaimana, Mbak? Dan bagaimana polisi pasti akan tahu kalau saya yang telah membunuh Om Sam. Tidak. Kalau ada yang mau mengakui pembunuhan ini, Apa maksud Mbak Elsa? saya akan menggantikan posisi kamu, Riz. Saya akan mengakui kalau saya lah yang membunuh Om Sam. Gak mungkin. Itu gak mungkin. Riz, dengar
dengarkan. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga kamu, karir suami kamu, dan juga anak yang sedang kamu kandung. Tidak, saya tidak mau melakukannya. Saya mau bertanggung jawab atas semua kesalahan saya, Mbak Elsa. Saya tidak mau menanggung dosa 2 kali. Risa, Halo, kalau begitu, saya minta tolong. Tolong beri saya kesempatan untuk memiliki arti dalam sisa hidup saya tidak lama lagi, Riz. Saya rela menggantikan kamu. Saya rela di penjara. Karena sudah lama saya menderita penyakit kanker darah. Hidup saya tidak akan lama lagi. Saya akan mati. Hidup saya sudah divonis tidak lama lagi, Riz. Jadi kalau saya menggantikan kamu, itu udah nggak ada artinya. Tolong beri saya kesempatan untuk memiliki arti dalam sisa hidup saya ini sebelum ajal menjemput saya, Riz. Mbak Elsa pasti akan sembuh. Jadi jangan korbankan diri Mbak Elsa. Elsa sayang Mbak Elsa. Kamu dan Jo sudah saya anggap sebagai adik sendiri. Izinkanlah kakak menolong adiknya. Ya. Halo, kantor polisi. Apa yang terjadi sebelum kamu menusukkan gunting itu ke tubuh Samsudin? Kami bertengkar, Pak. Karena dia ingin merebut pekerjaan saya untuk jadi manajernya Jody. Lalu saya marah dan saya memukulinya. Kemudian dia membalasnya, Pak. Tiba-tiba saja saya emosi. Lalu saya mengambil gunting dan menusuknya, Pak. Mengapa kamu tidak menghindar? Saya nggak tahu. Saya nggak bisa menahan amarah saya. Lalu, dari mana kamu mendapatkan gunting itu? Tentunya kamu sudah mempersiapkannya, bukan? Tidak. Tidak, Pak. Tiba-tiba saja saya mengambil gunting itu dari atas meja. Mbak Elsa, Boleh saya bicara dengan adik saya, Pak? Silakan. Makasih. Riz, kamu jangan menangis. Dan jangan bicara apapun. Biarkan ini menjadi rahasia kita berdua. Saya akan membawa rahasia ini sampai ke liang kubur. Mbak Elsa begitu baik sama saya.
semua ini, Mbak. Gampang. Kamu jaga Jo dan baik kamu. Ya. Ya. Dan satu lagi, Riz. Tersenyumlah. Tersenyumlah, Riz. Saya akan mencari pengacara untuk bisa membebaskan Mbak Elsa. Terserah kamu, Riz. Selamat tinggal. Janganlah pernah kau ragu tulusnya hatiku, walaupun tak pernah kau dengar dari bibirku. Jangan kau paksa kutuk mengucapkannya, biarkan saja hati yang bicara. Ku selalu cinta padamu kasihku, takkan berpaling selamanya. Sayangku akan paksa. Halo? Ya? Siapa? Oh, Mbak Desa? Ada. Ya. Jangan Ya. berbalik Ya. untuk selamanya, sayangku. Oh, sayangku. Cok! Lah, yuk. Pon. Bentar ya. Siapa? Ada telepon. Dari Mbak Risa. Kenapa? Gak tahu, katanya gawat nih. Yuk. Halo. Halo, Jom.
Jun. Jun, kamu harus segera pulang. Sesuatu telah terjadi di rumah ini, Jun. Sesuatu apa? Saya mau ngasih tahu sama kamu. Om Sam meninggal, Jun. Indah. Kenapa? Kapan meninggalnya? Meninggalnya tadi malam. Dan sore ini harus segera dikuburkan. Saya nggak bisa cerita sama kamu sekarang. Pokoknya kamu harus segera pulang. Kamu harus pulang, Jun. Ya. Saya akan pulang secepatnya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bos? Bos? Om Sam meninggal. Apa? Aduh, musuh saya itu, saya banyak dosa. Aduh, Om Sam. Om Sam. Koran. Ya, koran. Berita pembunuhan. Diduga keras perebutan jabatan manajer. Paman percaya yang terkenal JS tewas ditusuk manajernya. Diduga keras perebutan jabatan manajer. Paman penyanyi terkenal JS tewas ditusuk manajernya. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmatan wal mahfiratan ala ahli kuburi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana arinal haqqa haqqan waryukna tinaba wa arinal batila batilan waryukna tinaba. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Saya nggak habis pikir. Kenapa Elsa tega melakukan hal itu? Non Elsa, Non Elsa. Kenapa jadi begini sih? Sakit-sakit kok membunuh. Sekarang masuk penjara. Kan jadi serba susah. Ini benar-benar keterlaluan. Risa, kamu benar-benar nggak lihat kejadian itu ya? Tidak. Saya sama sekali nggak tahu. Kalau gitu saya harus ketemu Elsa. Jun, tapi saya minta kamu jangan terlalu keras sama dia. Dia masih shock. Dia masih sangat terpukul dengan semua kejadian ini. Lagian, ini semua bukan cuma salah Mbak Elsa, Jun. Iya, tapi kenapa dia harus ngebunuh Om Sam? Ini kan masalah bisa diselesaikan baik-baik, tanpa ada korban. Brando, siapin mobil deh. Kita berangkat sekarang. Ya Allah, kenapa jadi begini? Apa yang baru aku katakan? Ya Allah, tolonglah aku.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.